Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education, Books, and Hobbies. Hari ini saya akan membahas materi tentang anak gagap, ini solusinya. Ini oleh saya Ana Widyastuti, dan materi ini saya ambil dari buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Alhamdulillah buku ini sudah bestseller di Elekmedia Komputindo. Dan buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan toko-toko online di seluruh Indonesia jika Anda berminat. Nah, anak gagap. Apa pengertian dari anak gagap itu? Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas, dan tidak tersendat-sendat. Nah, gejala yang sering diperhatikan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suara suku kata atau kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga mengganggu arus irama bicara. Misalnya mau bicara tentang apel, a, pepel misalkan. Nah, ada 3 tingkatan permasalahan gagap berdasarkan lama waktu gagap. Yang pertama gagap ringan, yang kedua gagap temporer, dan yang ketiga gagap menetap. Gagap ringan adalah gagap ringan yang dapat berlangsung beberapa lama, sekitar setahun. Sedangkan gagap temporer itu disebabkan oleh lingkungan dan hanya berlangsung beberapa bulan kemudian dan akan hilang dalam 3 bulan berikutnya. Sedangkan gagap menetap ialah gagap yang cenderung berlangsung lama dan dapat menetap jika tidak segera mendapat penanganan. Nah, ini gejala-gejala yang tampak. Yang pertama adalah gejala primer. Gejala primer itu berupa pengulangan kata, perpanjangan, atau tersendat-sendat pada beberapa awal kata. Yang tadi saya sudah contohkan, misalkan ketika mau bicara tentang apel. Kemudian yang kedua adalah gejala sekunder, itu berupa terbentuknya pola-pola bicara sebelum mulai bicara, diiringi reaksi seperti mengetuk meja, menggoyangkan kepala, menggerakkan tangan dan kaki. Nah, ini disertai dengan reaksi. Kemudian gejala tidak tampak. Antara lain terlihat dari gangguan emosional yang disebabkan frustasi, merasa tidak nyaman dan aman dengan situasi atau orang yang baru dikenalnya, malu, cemas, rendah diri. Nah, ini tanda-tanda ini sebagai indikator bahwa anak mulai masuk pada tingkatan gagap kedua. Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama adalah faktor fisiologis. Gagap karena faktor bawaan. Nah, ini faktor fisiologis. Gagap ini dapat terjadi pada anak karena genetik atau keturunan. Bisa dari keturunan ayah atau ibu, atau adanya gangguan pada saraf dan pendengaran. Kemudian faktor psikis. Gagap yang berasal dari kondisi anak yang tidak stabil, contohnya anak yang mengalami gangguan emosional sehingga mengganggu fungsi-fungsi suara atau instrumen suara, akhirnya ia gagap. Nah, keadaan ini tampak pada anak yang tertekan secara emosional. Anak akan tampak cemas sehingga menjadi gagap. Anak yang sering dibentak-bentak misalkan, sering ditakut-takuti, atau anak yang sulit menjawab ketika disuruh ke depan umum karena nervous, sering dikejutkan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis di sini adalah faktor di mana masalah ini berkaitan dengan susunan saraf pusat dan struktur dan fungsi dari sistem lain di dalam tubuh. Misalnya langit-langit mulut yang tidak sempurna, lidah yang tebal, atau lidah yang pendek. Kemudian faktor sosial dan lingkungan. Penyebab lain anak menjadi gagap adalah faktor lingkungan. Lingkungan di mana anak yang mengalami gangguan ini disebabkan oleh infeksi pada
telinga yang berulang yang mengakibatkan terganggunya pendengaran bahkan bisa menjadi tuli. Hal lain yang juga berkontribusi adalah penelantaran dan perlakuan yang salah pada anak. Misalnya, lingkungan di mana anak tumbuh mendapat tuntutan atau harapan orang tua yang terlalu tinggi, seperti menuntut anak harus sudah saat berbicara lancar sebelum sekolah. Nah, penyebab lain gagap yaitu kurangnya rasa aman bagi anak dan kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga. Selain itu, lingkungan sosial luar seperti kurangnya hubungan dengan teman. Ketika anak gagap, lalu mendapatkan reaksi orang dewasa yang menganggap gagap itu hal yang lucu, menggemaskan, bahkan ditirukan, maka anak merasa mendapat perhatian lebih. Nah, bagaimana intervensi dan cara mengatasinya kita sebagai orang tua atau guru? Yang pertama adalah mencari sumber penyebab permasalahan gagap. Apakah secara fisik yang dalam hal ini dapat diketahui para orang tua atau dari psikologis atau tekanan-tekanan pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman, tenang bagi anak sehingga anak tidak merasa terkejut atau khawatir akan kondisi di sekitarnya. Berikan model berbicara yang benar dengan frekuensi yang agak lambat dan sikap yang tenang. Kemudian hindarilah marah, mengejek atau memberikan julukan tertentu pada anak. Nah, ini jangan biarkan anak lain menertawakan anak tersebut. Kemudian jika tiba-tiba anak gagap, jauhkan ia dari teman-temannya dan tenangkanlah. Nah, ini bila hal ini terus berlanjut, diskusikan dengan orang tua dan sarankan untuk meminta bantuan pada dokter atau psikolog atau terapis berbicara. Pendekatan text analysis approach. Nah, ini merupakan suatu pendekatan yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kesulitan bahasa. Nah, pendekatan ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan bahasa anak berkesulitan bahasa dengan jalan menganalisis arti kata, kemudian struktur bahasa secara bertahap dan dalam tugas yang diuraikan secara rinci. Sebagai contoh, misalkan makan. Untuk menjelaskan makna makan, maka anak diperhatikan baik secara konkret ataupun melalui media, gambar, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan individu yang sedang makan, diperlihatkan proses yang dilakukan dalam kegiatan makan, diperlihatkan perbandingan kegiatan makan dengan kegiatan lain seperti kegiatan dalam mencuci piring. Dalam setiap proses yang dilakukan dalam kegiatan tersebut, guru menyebutkan nama kegiatan yang sedang berlangsung dan meminta anak mengulanginya. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan sampai anak dapat memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan kata makan. Ini contoh dari pendekatan text analysis approach dalam mengintervensi dan mengatasi anak yang gagap. Kemudian pendekatan perilaku. Untuk mengatasi masalah bahasa yang dialami anak yang berkesulitan bahasa dengan jalan melakukan pendekatan perilaku berbahasa dan berkomunikasi yang diperlihatkan anak atau behavior modification. Dalam prosedur pelaksanaannya, pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan interaksi personal anak dengan teman-teman sebayanya atau orang yang berada di sekitarnya dan ungkapan-ungkapan verbal yang diperlihatkan oleh anak. Hasil observasi tersebut akan menjelaskan apakah perilaku anak dalam melakukan ungkapan verbal sesuai atau tidak dengan konteks. Dan temuan ini menjadi dasar untuk program remedial yang ditekankan pada perubahan perilaku yang bertujuan untuk perbaikan atau perubahan perilaku berbahasa dalam berkomunikasi, khususnya dalam bahasa verbal. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan proses. Nah, pendekatan ini tujuannya adalah untuk memperkuat dan menormalisir proses yang berkaitan dengan proses dasar bahasa, yaitu proses penerimaan bahasa dan proses mengekspresikan bahasa. Dalam pelaksanaannya, pendekatan proses menekankan pada intervensi dalam bidang persepsi auditori, ingatan, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi verbal. Kegiatan remedial misalkan untuk penanggulangan masalah kesulitan belajar ditujukan untuk memperkuat pemahaman bahasa dan keterkaitan integratif antara persepsi auditori, ingatan, asosiasi, interpretasi yang sangat diperlukan dalam ekspresi verbal.
Kegiatan ini dilakukan secara lisan atau tertulis. Ini dalam pendekatan proses dalam mengatasi intervensi dan cara mengatasi anak yang gagap ini. Materi gagap yang telah saya sampaikan tadi saya ambil dari buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Bagi yang belum like, komen, dan share silahkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.